Pernah nggak kamu berpikir, skill apa aja sih yang paling dicari mulai dari tahun 2025 ke depannya nanti, terutama di tengah gempuran AI yang makin canggih? Jujur, banyak banget yang khawatir AI bakal ngambil alih pekerjaan manusia. Tapi jangan salah, justru ada skill-skill tertentu yang bakal bikin kita makin dibutuhkan dan nggak tergantikan sama AI. Nah, video ini bakal bantu kamu buat tahu apa aja yang harus kamu kuasai mulai dari sekarang. Jadi, tonton sampai habis ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Mungkin ada yang mikir, kan ada AI, nanti dia aja yang kerjain semuanya. Eits, itu salah besar. Justru, AI ini datang bukan untuk menggantikan kita sepenuhnya, tapi untuk jadi asisten kita. AI bisa banget ngerjain tugas-tugas yang repetitif, ngumpulin data, atau bahkan bikin konten dasar. Tapi, ada hal-hal yang AI belum bisa dan mungkin nggak akan bisa dilakukan sebaik manusia. Nah, disinilah skill-skill yang bakal kita bahas hari ini jadi kunci. Perusahaan sekarang nyari orang yang bisa kerja bareng AI, yang bisa mikir kreatif, yang punya empati, dan yang bisa beradaptasi cepat. Jadi, kalau kamu mau tetap relevan dan punya kesempatan kerja yang bagus, penting banget buat punya skill yang sesuai dengan dunia yang makin dikuasai AI. 1. Literasi AI dan data. Pertama dan paling utama di era sekarang, literasi AI dan data. Ini bukan cuma soal bisa pakai komputer atau HP ya. Lebih dari itu, kamu harus ngerti gimana AI itu bekerja secara umum, gimana cara kita memberi perintah yang tepat ke AI, atau yang sering disebut prompt engineering, dan cara memahami atau bahkan sedikit mengolah data yang dihasilkan AI. Contohnya, kamu harus bisa menggunakan ChatGPT untuk mencari ide, atau menggunakan AI untuk menganalisis data sederhana. Kenapa penting? Karena AI akan jadi alat bantu utama. Kalau kamu nggak ngerti cara pakainya, gimana mau maksimalin potensinya? Tips buatmu, coba mulai dari pakai aplikasi AI yang populer, misalnya ChatGPT, Google Gemini, DeepSeek, atau Copilot, dan tonton tutorial tentang prompt engineering, atau sering-sering baca berita tentang perkembangan AI. 2. Berpikir kritis dan analisis. Skill kedua ini makin penting, berpikir kritis dan analisis. AI bisa ngasih kita banyak informasi dan data, bahkan bisa nyusun laporan. Tapi, siapa yang bisa menilai apakah informasi itu akurat? Siapa yang bisa menganalisis data dari AI dan menemukan makna tersembunyi di baliknya? Kitalah manusianya. Berpikir kritis itu artinya, kamu nggak gampang telan mentah-mentah apa yang AI hasilkan. Kamu mempertanyakan, menvalidasi, dan menganalisis lebih dalam. Analisis berarti kamu bisa melihat sebuah situasi dari berbagai sisi, mengidentifikasi akar masalah, dan nemuin solusi yang paling pas, bahkan jika informasinya datang dari AI. Tips buatmu, sering-sering latihan berpikir kritis. Kalau AI ngasih jawaban, coba cari tahu sumbernya, validasi informasinya. Belajar juga cara meninjau dan memperbaiki hasil kerja AI. 3. Pemecahan masalah kompleks. Lanjut dari skill sebelumnya, ada pemecahan masalah kompleks. AI memang jago ngumpulin fakta dan data, tapi untuk masalah yang kompleks, yang melibatkan banyak variabel dan butuh pemikiran di luar pola, manusia tetap jadi juaranya. Ini tentang gimana kamu bisa mengidentifikasi masalah yang nggak bisa diselesaikan AI, atau masalah yang butuh sentuhan manusia. Lalu, mikirin langkah-langkah buat nyelesainnya dengan menggabungkan kemampuan AI dan intuisi kita. Tips buatmu, jangan menghindar dari masalah sulit. Cobalah untuk memecahnya jadi bagian-bagian kecil, gunakan AI sebagai alat bantu untuk mencari informasi, lalu gunakan otakmu untuk menyusun strategi penyelesaian yang holistik. 4. Kreativitas dan inovasi. Skill keempat ini adalah senjata rahasia kita di era AI,
kreativitas dan inovasi. AI bisa meniru, tapi untuk ide-ide yang benar-benar baru, yang belum pernah ada, yang out of the box, itu adalah domain kita. Perusahaan butuh orang-orang yang bisa melihat peluang, bukan cuma masalah. Mereka butuh orang yang bisa menciptakan nilai baru, yang bisa berinovasi dengan cara menggabungkan kemampuan AI dan imajinasi manusia. Dari ide campaign marketing baru, desain produk, sampai cara kerja yang lebih efisien. Tips buatmu, beranikan diri untuk mencoba hal-hal baru. Jangan takut gagal. Sering-sering brainstorming ide, baca buku, nonton dokumenter, atau diskusi sama orang yang punya sudut pandang berbeda. Coba juga untuk menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mengembangkan ide-ide awalmu. 5. Komunikasi dan bercerita. Oke, sekarang kita masuk ke skill yang kadang dianggap remeh, tapi krusial banget dan nggak bisa ditiru AI, komunikasi efektif dan bercerita atau storytelling. AI bisa nulis teks, tapi apakah teks itu punya emosi? Apakah teks itu bisa membangun koneksi dengan audiens? Belum tentu. Kamu harus bisa menyampaikan ide dengan jelas, baik lisan maupun tulisan, dan juga bisa mendengarkan dengan baik. Lebih dari itu, kamu harus bisa membuat orang lain terhubung dengan ide atau visimu melalui cerita yang kuat. Ini penting untuk presentasi, negosiasi, atau bahkan cuma sekadar meyakinkan tim. Tips buatmu, latih kemampuan presentasi. Coba ceritakan pengalamanmu atau ide-ide sulit dengan cara yang menarik. Manfaatkan AI untuk membuat draft, tapi berikan sentuhan personal dan emosionalmu. 6. Kecerdasan emosional dan empati. Skill selanjutnya, kecerdasan emosional dan empati. Ini soal gimana kamu mengenali dan mengelola emosi kamu sendiri, serta memahami emosi orang lain. Kamu harus bisa tetap tenang di bawah tekanan, punya empati, dan bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja atau pelanggan. AI bisa mengenali pola emosi dari data, tapi AI nggak bisa merasakan. AI nggak bisa memberi dukungan moral, nggak bisa memahami nuansa perasaan manusia yang kompleks. Di dunia kerja, hubungan antar manusia itu penting banget. Tips buatmu, coba perhatikan emosi kamu sendiri. Gimana kamu bereaksi terhadap situasi sulit? Latih empati dengan mencoba memahami sudut pandang orang lain. Berlatih mendengarkan secara aktif dan memberi respons yang tulus. 7. Kolaborasi dan kerja tim. Terakhir di bagian ini, kolaborasi dan kerja tim. AI bisa jadi asisten individu, tapi untuk tim yang terdiri dari berbagai macam orang, yang butuh koordinasi, kompromi, dan motivasi, itu butuh sentuhan manusia. Kamu harus bisa menghargai perbedaan pendapat, berkontribusi secara aktif, dan mendukung anggota tim lainnya. Kemampuan beradaptasi dengan berbagai tipe orang, menyelesaikan konflik secara dewasa, dan membangun sinergi itu penting banget di skill ini. Tips buatmu, terlibatlah dalam proyek kelompok di kampus atau di komunitas. Belajar juga cara memberi dan menerima feedback konstruktif. Pahami bahwa kerja sama tim bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tapi juga membangun hubungan baik. 8. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, ini dia skill yang bisa dibilang meta skill, fleksibilitas dan adaptabilitas. Dunia ini terus berubah, AI makin canggih, dan cara kerja juga bisa bergeser drastis. Orang yang bisa beradaptasi dengan cepat, mau belajar hal baru, dan gak kaku sama perubahan, itu yang akan bertahan dan berkembang. Tips buatmu, jangan takut mencoba hal baru. Kalau ada perubahan di tempat kerja atau kuliah, cobalah untuk melihatnya sebagai tantangan, bukan ancaman. Terbuka dengan ide-ide baru dan jangan ragu untuk keluar dari kebiasaan lama. 9. Belajar berkelanjutan. Terakhir, tapi ini adalah pondasi dari semua skill di atas, belajar berkelanjutan atau lifelong learning. Di era sekarang, belajar itu nggak cuma di sekolah atau kuliah. Kamu harus punya mentalitas pembelajar seumur hidup. Entah itu lewat kursus online, membaca buku, nonton tutorial, atau bahkan cuma diskusi sama teman. Selalu ada hal baru yang bisa kamu pelajari, terutama tentang AI dan teknologi. Ini yang akan membuat kamu selalu relevan dan nggak ketinggalan zaman. Tips buatmu, sisihkan waktu khusus setiap minggu untuk belajar hal baru.
Manfaatkan platform kursus online gratis atau berbayar. Ikuti workshop atau webinar. Jadikan belajar sebagai hobi. Jadi, itu dia 9 skill yang paling dicari mulai tahun 2025 dan tahun-tahun yang akan datang, terutama di era gempuran AI yang perkembangannya semakin pesat. Ingat ya, AI itu bukan ancaman, tapi alat bantu yang luar biasa. Dengan menguasai skill-skill manusiawi ini dan belajar cara berkolaborasi dengan AI, kamu justru akan jadi individu yang makin berharga dan tak tergantikan. Nggak harus langsung jago semua kok. Mulai aja dari 1 atau 2 skill yang menurut kamu paling relevan sama minat dan tujuan karir kamu. Yang penting, ada niat untuk terus belajar dan berkembang. Yuk, mulai dari sekarang. Kira-kira, skill apa nih yang mau kamu fokusin duluan di era AI ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya biar nggak ketinggalan video-video informatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.